Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Sarhani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan kegiatan supervisi kerekan sejawat. Bersama saya, rekan saya Bapak Yusuf Febriana SPD. Dalam kegiatan supervisi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran di kelas, dan yang ketiga, pasca observasi. Mari kita mulai dengan kegiatan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana pagi sehat? Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah bersedia membantu kegiatan supervisi yang akan kita lakukan. Begini Pak Yusuf, sebelum memulai kegiatan supervisi nanti, kegiatan pembelajaran yang Pak Yusuf akan lakukan, nanti saya mohon izin untuk ikut supervisi ke kelas ya, lihat prosesnya. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya, untuk dengan tujuan agar pembelajaran yang dilakukan itu berjalan lancar dari segi perencanaannya. Baik, yang pertama Pak Yusuf, berarti mata pelajaran apa nih Pak Yusuf? Alhamdulillah untuk semester ini, tahun ini saya diberikan amanah untuk mengajar ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam ya. 9. Oh. Nah, di pembelajaran yang akan dilaksanakan itu tujuan utamanya, tujuan pembelajarannya apa nih yang dicapai? Untuk di bab ini ya, untuk di bab yang sedang diatur sekarang itu di bab pewarisan sifat ada 3 tujuan pembelajaran yang pokok. Yang pertama itu menjelaskan hukum pewarisan sifat. Yang kedua menjelaskan pewarisan sifat pada manusia, dikhususkan manusia, dan yang ketiga itu menjelaskan kelainan di dalam hukum pewarisan sifat. Ada 3. Iya. Berarti pewarisan sifat itu hukum mental ya. Hukum mental. Wah, itu lumayan matematis tuh, ada matematis ya. Kan menyelesaikan matematika dan matematis. Ya. Selanjutnya dengan tujuan seperti itu, nanti dalam prosesnya area pengembangannya tuh mau ke titik beratnya mau ke arah mana nih dalam pembelajaran yang direncanakan? Untuk area pengembangan mungkin tidak terlalu banyak Pak. Ya. Cukup mungkin 1 atau 2 pengembangan. Yang pertama itu lebih ke ranah mengembangkan kesadaran diri anak dan juga di mindfulness awal. Itu pengembangan yang sama. Yang pertama mungkin yang tambahannya kedua itu pengembangan di dalam proses pembelajaran menggunakan sistem pendiferensiasi. Jadi dipetakan. Intinya berarti mindfulness sama PB ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, strateginya apa nih untuk melaksanakan tadi area pengembangan itu dan tujuan tersebut, strategi pembelajaran yang direncanakan seperti apa? Untuk strategi pembelajaran tetap kita mengambil strategi pembelajaran berbasis masalah. Kita berbasis masalah, kemudian kita ambil asesmen awal Pak. Asesmen awal untuk pembuatan Iya, seperti itu. Itu ada strategi seperti itu. Untuk strategi dalam kelompok itu bervariasi. Ada berarti berbasis masalah nanti ada di kelompok ya? Ada di kelompok. Kegiatannya. Ada kegiatan diskusi dan pembahasan permasalahan di kelompok. Oh iya. Nah, selanjutnya rencana penilaiannya atau evaluasinya seperti apa yang sudah disusun? Rencana evaluasi kalau berdasarkan hasil asesmen awal nanti dikategorikan jadi kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah itu bervariasi Pak, tidak disamakan. Untuk yang kelas atas mungkin akan diberikan bentuk evaluasi yang lebih variatif dalam bentuk segi soalnya. Untuk yang middle dan lowernya mungkin akan diberikan bentuk evaluasi yang sederhana saja.
penelitian atau berbuat sains. Jadi kelompoknya kelompok atas satu kelompok, kelompok tengah satu kelompok, kelompok bawah satu kelompok, atau seperti itu? Bukan seperti itu Pak. Jadi untuk kelompoknya itu kita mix ya. Di dalam satu kelompok itu ada kelompok atas, ada kelompok bawah, ada kelompok menengah gitu. Supaya ada terjadi komunikasi dan ada tutor sebaya dari kelompok atas. Itu mix saja. Ya, terus baik. Betul, ada tutor sebaya. Tadi itu kelas 9 ya? Kelas 9 terus. Ya. Kemudian kapan ya rencananya untuk pelaksanaan? Kalau dilihat dari jadwal terdekat itu 3 hari ke depan insya Allah sudah bisa dilaksanakan. Iya. Kalau dilihat dari jadwal itu 3 hari insya Allah. Baik. Mudah-mudahan yang direncanakan 3 hari ke depan bisa terlaksana ya. Sekali lagi mohon izin nanti saya masuk untuk mengobservasi ya dengan fokus ke prosesnya ya. Terima kasih Pak Yusuf. Mudah-mudahan rencana yang kita susun berjalan lancar. Amin. Dan bisa bermanfaat bagi kita juga bagi kita. Terima kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak semuanya. Hari ini saya akan melakukan kegiatan observasi pembelajaran untuk rekan kerja saya Bapak Yusuf Febriana SPD. Seperti di video sebelumnya, saya sudah melakukan kegiatan praobservasi. Nah, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pengamatan di kelas atau observasinya. Bagaimana Pak Yusuf? Sudah siap untuk kegiatan hari ini? Siap, Pak. Siap. Silakan laksanakan kegiatan mengajar dan saya akan mengamati dari belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap pagi. Oke, pertemuan pagi ini sebelumnya diabsen terlebih dahulu. Airin. Oke. Azhar. Alhamdulillah. Yang sakit kita doakan cepat sehat. Sebelum belajar berdoa dipimpin sama ketua kelasnya Dika. Silakan ke depan. Memimpin doa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dika. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbal bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman wa rizqan fahman wasi'an. Nah, kita belajar sekarang dikelompokkan berdasarkan pertemuan minggu kemarin berdasarkan hasil asesmen awal. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari kembali tentang pewarisan sifat. Masih di bab pewarisan sifat, sekarang kita akan masuk ke hukum Mendel. Tetapi sebelum itu kita ingatkan dulu materi yang kemarin. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran, nah itu tujuan pembelajarannya. Materi pewarisan sifat, ada 3 bagian utama dalam materi pewarisan sifat. Yang pertama adalah materi genetik yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya, kemudian hukum Mendel dan kelainan genetik. Itu adalah ruang lingkup cakupan materi dari pewarisan sifat. Ke hukum Mendel. Nah, ilmu genetika, teori ilmu genetika itu dikemukakan oleh Gregor Mendel, seorang bapak genetika. Disebut bapak genetika karena dia yang mencetuskan tentang teori genetika. Untuk membuat penelitiannya, Mendel meneliti pewarisan sifat. Mendel melakukan persilangan pada tanaman kacang ercis. Kenapa Mendel melakukan persilangan pada kacang ercis untuk menjelaskan teorinya? Pertama alasannya, karena kacang ercis itu mudah tumbuh. Yang kedua, umur kacang ercis juga pendek. Yang ketiga, mudah melakukan penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang. Dan yang paling di sini juga yang paling penting di sini keturunannya bervariasi banyak. Jadi mudah untuk diamati untuk kacang ercis itu. Contohnya di sini apa? Dari panjang batang kacang ercis itu ada yang tinggi batangnya, ada yang pendek. Dari letak bunganya, kacang ercis ada yang di ketiak batang, ada juga yang di ujung.
di ujung batang. Bentuk polongnya ercis ada yang halus, ada juga yang keriput. Kemudian dari warna bisa dibedakan kembali. Ada kacang ercis yang warnanya hijau, ada juga yang warnanya kuning. Dari warna bunga begitu, ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna putih. Dari bentuk biji ada yang bulat, ada yang keriput. Begitu pula dengan warna biji, ada yang berwarna kuning, ada juga yang berwarna hijau. Jadi atas dasar keragaman yang mudah diamati dengan langsung oleh mata, Mendel mengambil eksperimen untuk materi genetika pewarasan sifatnya itu yang mudah dari kacang ercis. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan lebih lanjut, kita mulai dulu dengan pemahaman istilah-istilah dalam ilmu genetika. Di sini yang pertama istilahnya adalah parental. Parental itu biasa dilambangkan dengan huruf P besar. Parental itu adalah induk atau orang tua. Kemudian yang kedua adalah filial. Biasa diberikan simbol atau lambang dengan huruf F kecil. Filial itu adalah keturunan. Filial juga ada dua, ada F1, ada F2. Maksudnya F1 adalah keturunan pertama dan F2 adalah keturunan kedua. Maksudnya gini, F1 keturunan pertama, F2 keturunan kedua itu bukan berarti anak ke-1, anak kedua, bukan. Tetapi anak ke-1 adalah anak dan yang kedua adalah cucunya. Bukan anak keduanya, tetapi cucunya. Anak dari F1. Maksudnya ke sana. Itu adalah filial, keturunan. Selanjutnya, istilah yang berikutnya adalah gen. Gen adalah faktor pembawa sifat keturunan. Di gen juga ada dua jenis gen. Yang pertama gen dominan, yang kedua adalah gen resesif. Gen dominan adalah gen yang menutupi atau yang menang. Itu ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan gen resesif adalah gen yang kalah atau yang tertutupi. Itu ditulis dengan huruf yang kecil. Oke, bagaimana? Lanjut ya? Lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Istilah berikutnya. Untuk istilah berikutnya, di istilah-istilah ilmu genetika, yang pertama adalah, yang selanjutnya adalah genotip. Genotip adalah gabungan gen yang sifatnya tidak tampak atau tidak terlihat dari luar. Dilambangkan dengan huruf tertentu. Nah, di genotip juga ada dua. Ada genotip homozigot, ada genotip heterozigot. Genotip homozigot dituliskan dengan gabungan huruf yang sama persis. Misalnya, A besar atau A kecil. Ini adalah genotip homozigot. Kalau genotip heterozigot itu dituliskan dengan huruf yang tidak sama. Misalnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, dan seterusnya. Itu adalah genotip heterozigot. Selanjutnya ada fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak atau terlihat. Biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misal, warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, bentuk hidung. Yang tadi di awal kita pelajari, itu adalah sifat-sifat fenotip yang tampak. Gitu. Nah, kemudian alel. Alel itu adalah pasangan gen di dalam kromosom yang sama. Misalnya A besar artinya A besar berpasangan atau satu alel dengan A kecil. Gitu. Kemudian di sini ada hibrid dan hibridisasi, itu istilahnya. Hibrid itu adalah hasil persilangan antara dua individu yang memiliki sifat beda, sedangkan hibridisasi adalah mengawinkan dua jenis makhluk hidup yang berbeda varietas dan memiliki sifat-sifat unggul. Beda tentunya di situ antara hibrid dan hibridisasi. Lanjut masih di istilah-istilah. Istilah selanjutnya adalah istilah gamet. Gamet adalah sel kelamin. Biasanya sel kelamin jantan itu sperma dan sel kelamin betina itu adalah ovum. Gamet dalam ilmu genetika kita harus menuliskan lambang gamet dari setiap genotip yang diketahui. Nah, ini keturunannya. Jika berasal dari genotip homozigot, ini ketentuan ya, sebuah ketentuan. Jika berasal dari genotip homozigot, ditulis dengan satu huruf genotipnya saja.
Ketentuannya kedua, jika berasal dari genotip heterozigot, ditulis kedua huruf genotipnya terpisah. Contohnya gini, contoh soal tentukan gamet dari genotip A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Nah, ini kan genotip homozigot. Homozigot kan, jadi cukup ditulis satu huruf genotipnya saja, gametnya adalah A. Oke, paham? Yang ini A besar A kecil ada dua heterozigot, ditulis kedua huruf genotipnya terpisah, A besar dan A kecil. Misalnya di sini A besar di atas, A kecil di bawah, gitu. Boleh. Kemudian yang gamet ini homozigot atau heterozigot? Homozigot karena satu A kecil, A Kecil. paham ya? Oke, lanjut. Nah, masuk ke dalam persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid. Persilangan individu dengan satu sifat beda. Jadi mono itu satu. Dengan satu sifat beda. Misalkan apa yang disilangkan? Hanya warna saja. Mawar merah dengan mawar putih. Tinggi badan, tinggi dengan pendek. Kemudian warna mata, bola mata. Ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang biru. Misalkan seperti itu. Kemudian persilangan monohibrid ini disebut dengan hukum Mendel ke-1 atau hukum segregasi. Apa itu? Pada proses pembentukan gamet, gen-gen yang sealel akan terpisah secara bebas. Itu kata Mendel. Seperti itu. Nah, contoh biar lebih mudah kita masuk ke contoh di sini. Persilangan monohibrid, persilangan dengan satu sifat beda. Bunga mawar merah dominan terhadap mawar putih. Berarti yang dominannya apa? Bunga mawar merah. Yang resesifnya? Bunga mawar putih. Oke, kalau dominan hurufnya kapital atau kecil? Kapital. Jika disilangkan bunga mawar merah M besar karena dominan dengan mawar putih M kecil karena resesif. Tentukan genotip dan fenotip anaknya. Kita jawab di sini. Parental, tadi ingat ya? Parental itu apa? Induk, ya, induknya. Parentalnya adalah bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Untuk genotipnya M besar, M besar. Kenapa ini? Dominan. Kalau ini resesif. Gametnya karena ini M saja, M kecil saja. Oke, kita ambil tarik garis ke bawah biar mudah. Ambil garis tarik ke bawah, tentukan F1-nya keturunan keturunan pertama. Kita kawinkan, kita silangkan. M besar dengan M kecil menghasilkan keturunan M besar M kecil. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak. Berarti genotipnya adalah M besar M kecil. Yang fenotipnya yang tampaknya warna merah. Setelah itu kita ingin mengetahui keturunan keduanya. Maka untuk mengetahui keturunan keduanya, keturunan pertama ini dikawinkan atau disilangkan dengan sesamanya. F1 disilangkan dengan sesamanya. Maka parental kedua, induk kedua, bunga mawar merah yang memiliki genotip M besar M kecil disilangkan dengan bunga mawar merah yang memiliki genotip M besar M kecil. Maka kita ambil garis ke bawah lagi biar mudah. Turunkan gametnya. Gametnya M besar M kecil. Ini juga sama, M besar M kecil. Setelah itu kita buat papan catur. Bagan papan catur biar mudah. Ya, kita buat papan catur biar mudah. Bagaimana caranya? Di sini kan ada M besar M kecil. M besar ini kita turunkan ke sini, M kecil ini kita turunkan ke sini. Oke, nah, sekarang masuk ke persilangan dihibrid. Kalau dihibrid, yang disilangkannya sudah berubah, bukan satu sifat yang berbeda, tetapi dua sifat yang berbeda. Menyilangkan individu dengan dua sifat beda. Contohnya, misalkan postur tubuh
dengan warna kulit yang disilangkannya. Kan jadi cuma satu, cuma warna doang. Cuma warna saja misalkan. Kalau ini sudah dua, postur tubuh misalkan yang tinggi dan yang pendek disilangkan dengan yang berwarna kulitnya, yang hitam dan yang putih. Orang tinggi atau orang pendek menikah dengan orang warna kulit hitam dan warna kulit putih. Jadi dua sifat yang kita silangkan sekarang. Atau rasa buah, ada yang manis, ada yang asam. Bentuk buahnya ada yang bulat, ada yang lonjong. Kita silangkan dua-duanya. Nah, persilangan di hibrid ini disebut juga oleh Mendel itu adalah hukum dua Mendel atau hukum asortasi. Apa katanya? Pada proses pembentukan gamet, gen-gen yang tidak sealel akan bergabung secara bebas. Maksud dari tidak sealel adalah tidak sama atau kalau dilambangkan dengan huruf gen yang tidak sealel memiliki huruf yang berbeda. Kita lari ke contoh soal biar mudah. Nah, menentukan gamet dari gen yang tidak sealel. Kita akan menentukan sebuah gamet dari gen yang tidak sealel. Tentukan gamet dari genotip A besar, B besar, B besar. Di sini ada syarat dulu. Syarat yang pertama, jika genotipnya homozigot ditulis satu huruf saja. Jika genotipnya heterozigot ditulis kedua hurufnya secara terpisah. Misalkan gini, A besar, B besar. Tentukan, ini kan homozigot kan? Kita ambil satu saja, A besar, B besar. Nah, ini sama-sama homozigot, A besar, B besar, B besar. Jadi kita ambil A besar, B besar. Tapi yang ini adalah jika genotip heterozigot ditulis kedua huruf secara terpisah. Jadi kan berbeda kan? A besar A kecil, B besar B kecil. Kita bagi dua, A besar A kecil. Itu kan? Karena beda kan ini? Beda ya? Kita turunkan A besar A kecil. B besar B kecil. Caranya bagaimana? A besar A kecil masukkan di situ. B besar B kecilnya dimasukkan di keduanya. B besar B kecil di sini juga ada B besar B kecil. Jadi yang ini masuk ke sini, yang ini juga masuk ke sini. Nah, ini ada contoh. Persilangan di hibrid. Contohnya, persilangan antara pria berambut keriting kulit hitam. Dua kan? Antara pria berambut keriting, rambutnya, bentuk rambutnya keriting dan warna kulitnya hitam. Dengan wanita berambut lurus kulit putih. Berarti sudah dua sifat yang disilangkan di sini. Kemudian apa? Menghasilkan semua anaknya berambut keriting kulit hitam. Berarti yang dominan yang mana? Berambut keriting kulit hitam. Berarti ini kan dominan kan? Karena anaknya memiliki berambut keriting kulit hitam berarti dominannya yang ayah. Kulitnya hitam, rambutnya keriting. Yang ibunya berarti resesif. Karena anaknya menghasilkan rambut keriting dan berambut keriting dan kulitnya hitam. Paham sampai situ? Lanjut ya. Jika F1 disilangkan sesamanya, tentukan rasio genotip dan fenotip F2-nya. Jadi jika keturunannya anaknya disilangkan dengan sesamanya, F1 disilangkan dengan sesamanya, maka bagaimana dengan keturunan keduanya? Cucunya. Jawab di sini. Kita ambil pemisalan. Keriting, karena ini adalah dominan, berarti hurufnya besar atau kecil? Besar. Lurus itu resesif, berarti hurufnya kecil atau besar? Kecil. Jadi keriting K besar, lurus K kecil. Selanjutnya hitam itu dominan atau resesif? Dominan. Hitam H besar, putih H kecil karena resesif. Nah, keriting hitam karena ada dua kan? Keriting hitam K besar, H besar, H besar. H besar, K besar, H besar, H besar. Lurus putih. K kecil, H kecil, H kecil, H kecil. Kita ambil gennya. Kemudian apa? K besar, H besar. K kecil, H kecil. Kita silangkan.
Kita ambil tarik garis lurus ke bawah untuk mengetahui F1-nya. Kita silakan. K besar, K kecil. H besar, K kecil. bisa? Oke, Allah ya. Genotipnya adalah K besar, K kecil, H besar, H kecil. Fenotip yang tampaknya apa? K besar itu keriting, H besar itu hitam. Yang dominan yang masuk di sini. Paham? Oke, ini baru keturunan keberapa? Ke-1, mau ke keturunan kedua. Berarti keturunan keduanya ini kan? Nanti yang akan disilangkan untuk mempermudah kita dalam proses belajarnya. Nanti kita belajar secara kelompok ya. Kita belajar secara kelompok berdasarkan hasil pemetaan awal. Nanti saya kasih topik yang berbeda di setiap kelompoknya. Nanti didiskusikan di setiap kelompoknya. Setelah didiskusikan, nanti dipresentasikan. Oke, siap? Nanti saya panggil ketua kelompok. Oke, untuk kelompok 1. Dika, boleh maju ke depan? Tolong diselesaikan. Kelompok 2 Wildan. Wildan juga sama. Kelompok 3 Azhar. Oke, siap. Kelompok 4 Rima. Dan yang ke-5 Zakia. Oke. Baik, kita mulai ya. Silakan kita mulai proses diskusi dengan permasalahan yang berbeda. Silakan dibuka referensinya. Boleh pakai handphone juga boleh. Untuk cari referensi kita boleh pakai alternatif banyak, handphone juga boleh. Ya. Dari handphone, dari buku sumber juga boleh. Silakan didiskusikan. Berbiji bulat dan warna kuning dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya, maka kemungkinan yang bergenotip yang sama dengan induknya adalah parental B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil, terus sama. Oh, berarti samanya. B besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil. Terus satunya berarti harus pakai tinggi seorang untuk memposisikan badan wanita dengan cara menyala.
Genotif besar besar disebutkan dengan besar 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 jadi besar kecil besar kecil 25%. Betul. I0 sama dengan A. Antara A ini 25%. 5%. Betul. IO sama dengan O. Sama dengan 25%. Oke, jadi kemungkinannya tuh golongan darah A, B, A, dan O itu 25% ya. Iya. Oke, betul. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sudah. Boleh silakan duduk. Kita kasih kesempatan untuk kelompok yang ini. Oke. Silakan. Kelompok Azhar. Jika tanaman bergigi bulat dan warna kuning dengan genotip B besar B kecil, K besar K kecil disilakan dengan sesamanya, maka kemungkinan yang bergenotip yang sama dengan induknya adalah. Kita mulai dengan parental pertama. Parental pertamanya yaitu B besar B kecil, K besar K kecil. Disilangkan dengan sesamanya. Kita turunkan gametnya. B besar K besar, B besar K besar. B besar K kecil, B besar K kecil. B kecil K besar, B kecil disilangkan dengan B kecil K besar, menghasilkan keturunan B kecil K besar K besar. B kecil K besar disilangkan dengan B kecil K kecil, menghasilkan keturunan B kecil K besar K kecil. Yang terakhir, B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K besar, menghasilkan keturunan B besar B kecil K besar K kecil. B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K kecil, menghasilkan keturunan B besar B kecil K kecil K kecil. B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil K besar, menghasilkan keturunan B kecil K besar K kecil. B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil K kecil, mendapatkan keturunan B kecil K kecil K kecil. Maka kemungkinan yang bergenotip sama dengan induknya yaitu 4/16. Kenapa bisa 4? Kita lihat genotip induknya yaitu B besar B kecil, K besar K kecil. Kita cari di sini B besar B kecil, K besar K kecil. 1, 2, 3, 4. Ini 4 dan di total semuanya. Jadi kemungkinan genotip sama dengan induknya yaitu 4/16. Silakan, terima kasih. Betul ya? Jika kita mencari keturunan yang mirip dengan induknya, maka ini adalah tepat. Ya kan? Ada 4 yang sama dari total 16 atau
Selanjutnya siapa? Oke, kelompok kelima ya. Zak ya, silakan. Nah, kesimpulannya untuk materi soal ada yang menggunakan pasal dan jadwal satu seperti ini, ada juga menggunakan grafik yang sama. Kemudian dan juga sudah kita temukan ini ya, sudah bisa alhamdulillah, tinggal nanti kita belajar lagi dengan kalau sudah lagi waktu di depan dengan pelajaran masih di kawasan cepat dengan kaitan empat kira-kira. Untuk pertemuan ini kita tutup saja dengan doa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi terhadap rekan sejawat. Ya, perkenalkan saya Sarahani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Bersama saya hari ini sudah hadir Ibu pengajar praktik, Ibu Rohwiyati Widyaningsih, kemudian rekan sejawat saya, Pak Yusuf Febriana. Terima kasih sudah hadir hari ini. Pada kegiatan kali ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan Pak Yusuf. Ya. Namun sebelumnya barangkali ada yang mau disampaikan dari Ibu Pepe, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Pak Sarhani dan Pak Yusuf ya Pak ya. Pada kali ini Bapak akan melaksanakan pasca observasi yang sudah dilakukan pra observasi dan observasi ya Pak ya kemarin. Nah, kehadiran saya harapkan Bapak semuanya tidak terganggu. Jadi akan terjalin coaching di antara Bapak semuanya sehingga kemitraan itu akan terbentuk. Jadi tidak usah menghiraukan saya kehadiran di sini. Saya hanya sebagai pemantau atau pengamat. Bapak, Pak Sarhani dan Pak Yusuf bisa dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Ibu Wiwi dan Ibu. Baik Pak Yusuf, kita mulai ya kegiatan pas observasinya. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian kita sudah melakukan observasi terhadap kegiatan yang Pak Yusuf lakukan ya. Terima kasih atas dua waktu tersebut dan juga hari ini kita ada di kegiatan pasca observasi ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ada manfaatnya untuk kita ya, untuk Pak Yusuf, untuk saya sendiri juga. Baik Pak Yusuf, alhamdulillah ya waktu beberapa hari yang lalu Pak Yusuf sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya juga sudah melakukan observasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Sebagian besar alhamdulillah kegiatan yang dilakukan berjalan lancar sesuai yang direncanakan. Siswa juga antusias luar biasa, kemudian rencana pembelajaran yang
sampai yang disusun oleh Bapak, saya amati itu semuanya tahapan demi tahapan terlaksana dengan baik, kemudian aktivitas siswa juga dengan baik ya. Namun dalam kesempatan kali ini saya ingin mengetahui refleksi dari Pak Yusuf sebagai yang melakukan kegiatan ya, sejauh mana kegiatan itu telah dilaksanakan dalam refleksi Pak Yusuf dan juga rencana perbaikan-perbaikan yang akan dilaksanakan ke depan ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya. Yang pertama, tentu selamat dulu nih sudah selesai melaksanakan kegiatan ya. Terima kasih sudah memberi waktunya untuk mengamati ya dari belakang kemarin ya. Bagaimana nih perasaan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, nuansa yang berbeda ya Pak ya. Ya. Nuansa yang berbeda tapi alhamdulillah sudah terlewati dengan baik Pak. Ya. Allah, jadi sudah mulai pembiasan-pembiasan baru. Di perasaan saya dalam proses pembelajaran tentunya dengan mempergunakan hal-hal yang baru menjadi lebih menarik Pak gitu. Betul. Bagaimana perasaan dengan kehadiran observasi itu mengganggu atau tidak? Di awal mungkin ya Pak ya, dalam arti karena tidak terbiasa, ada yang memperhatikan ketika berada di dalam ruang kelas. Awalnya saja Pak, saja merasa ini gimana, tetapi setelah berjalan waktu dalam proses pembelajaran menjadi mengalir begitu saja, jadi tidak ada beban sama sekali, jadi seperti mengajar di kelas Pak, tidak ada hal yang gimana gitu, tidak ada. Luar biasa. Selanjutnya kalau kita kaitkan waktu kegiatan praobservasi ya, waktu itu kan kita berdialog dan Pak Yusuf merencanakan area pengembangan yang akan dijadikan target dalam pembelajaran waktu itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Ditambah juga waktu itu ada pelatihan mindfulness di awal ya untuk siswa sebelum pembelajaran. Nah, terkait pengembangan yang direncanakan tersebut, kalau Pak Yusuf merefleksikan pembelajaran kemarin, bagaimana nih realisasinya di pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Secara keseluruhan direalisasi alhamdulillah, dari mulai mindfulness awal ya anak ketika dikondisikan supaya fokus itu sudah diterapkan dengan baik dan respon anak pun ternyata berbeda Pak. Ketika fokus anak lebih gitu kan, jadi ambil konsentrasinya, jadi lebih fokus ke kegiatan pembelajaran itu di mindfulness. Terus kegiatan pembelajarannya juga ya alhamdulillah menyenangkan akhirnya karena suasana moodnya dirubah gitu maksudnya. Udah dapat moodnya moodnya udah dapat gitu. Itu mungkin Pak. Terkait diferensiasinya bagaimana? Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi di mana ketika kita ambil asesmen awal dulu ya untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa di situ. Jadi di situ kan guru atau saya pribadi jadi mengetahui kelompok siswa ya, kelompok siswa dengan kemampuan siswa tersebut. Ada yang memiliki kemampuan cepat tanggap, ada yang memiliki kemampuan kurang, bahkan ada yang biasa-biasa saja. Nah, dengan mengetahui jenis karakteristik siswa tersebut, akhirnya dibuatlah kelompok, Pak. Dari hasil asesmen awal, dibuat kelompok. Nah, setelah dibuat kelompok, tapi saya tidak blokkan ya, ini kelas middle, upper, lower, enggak seperti itu. Tapi saya mix aja, supaya di dalam tim itu membaur, Pak. Ada kelompok atas, kelompok bawah, dan kelompok yang middle. Supaya nanti terjalin komunikasi, dan adanya tutor sebaya yang dari kelompok atas nantinya. Ada komunikasi dan ada yang mengarahkan gitu ya, ada yang memicu, memantik gitu kan, memantik supaya kelompok-kelompok bawahnya itu tergerak. Itu seperti itu. Ya, alhamdulillah berdiferensiasi menurut saya pribadi membuat suasana kelas menjadi lebih aktif, Pak. Berarti kemarin yang ini kan diferensiasinya di kontennya ya, di bahan di konten ya. Selanjutnya mungkin ada hambatan nggak kemarin waktu melaksanakan kegiatan yang dirasa masih jadi hambatan apa nih bagi Pak Yusuf? Ada Pak sebetulnya.
ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, hambatan yang saya hadapi yang pertama itu di awal ketika saatnya istirahat. Nah, di awal ketika saya harus memberikan pertanyaan pemantik, Pak. Nah, berarti saya harus memikirkan itu hambatannya, Pak ya, hambatan yang saya alami itu berarti harus memikirkan pertanyaan pemantik yang bisa mengacu apa merespon ya, menstimulus siswa supaya langsung kena starter, tek gitu kan. Langsung ya. Jadi ketika dikasih pertanyaan yang memantik siswa untuk berpikir langsung spontan mengucapkan, itu yang kendala itu tuh yang harus saya gali kembali supaya ketika saya memberikan pertanyaan, siswa itu dengan pengetahuannya langsung tek 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 gitu tarisinya ke sana. Itu saja mungkin hambatannya sedikit sih Pak di pertanyaan pemantik. Jadi harus menghimpun banyak pertanyaan pemantik yang memicu aktivitas supaya siswa itu aktif Aktif gitu. ya, sesuai dengan tadi aktif dalam konteks berdiferensiasi tadi ya. Betul. Iya. Baik. Nah, terkait hambatan tersebut berarti bagaimana ini rencana pengembangan ke depan yang Pak Yusuf rencanakan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya itu Dalam seperti apa? berarti rencana ke depan dalam proses pengembangan ya Pak ya. Iya. Berarti memang dititik fokuskan kepada materi pada bab tersebut. Iya. Tetapi nanti mungkin saya harus lebih menggali lagi pertanyaan-pertanyaan dasar yang sekiranya dipahami oleh siswa, diketahui oleh siswa, yang dijadikan pemantik oleh saya supaya nyambung ke materi gitu. Jadi seperti dia persepsi Pak. Jadi Seperti jembatannya jembatan dari materi yang diketahui siswa ke materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Itu yang harus saya pikirkan, harus saya gali berikutnya. Iya. Baik, alhamdulillah luar biasa Pak Yusuf. Dari rencana waktu itu sudah dilaksanakan, juga tadi refleksinya luar biasa sesuai dengan yang saya amati juga. Kemudian mudah-mudahan apa yang direncanakan tadi dari hambatan dan solusinya dan rencana pengembangannya bisa segera direalisasikan ya. Insya Allah. Ke depan mudah-mudahan kita terus bisa bekerja sama. Ya, Insya Allah. mungkin nanti gantian ya, ada observasi, ada observer dan kita sama-sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran kita di kelas ya. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama. Atas waktunya, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Matiin. Enggak apa-apa gitu. Ya. Nanti refleksi dari saya. Ya. Sudah bagus Pak untuk coachingnya terjadi kemusahan antara Pak dengan Pak Yusuf. Tadi tujuannya juga sudah disampaikan, pembelajaran berdiferensiasi. Terus untuk aksi pengembangannya sudah tinggal dilaksanakan, lanjutin aja. Nah nanti tinggal dimasukkan ke format yang 2.3 ya Pak ya. Oh yang itu ya. Iya. Jadi nanti silahkan nanti kan video ini bisa digabung di 2.3. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan di aksi nyata 2.3 bisa selesai tepat waktu. Terima kasih.